Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bab 3 Ibu Mutiara. Pada bagian ini kita akan membahas dinamika perkawinan, berbagai proses, tantangan, dan perkembangan yang akan ditemui selama berumah tangga. Pembahasan ini akan dipandu oleh fasilitator bimbingan perkawinan, yaitu Bapak Haji Dalail. Yuk kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya dinamika perkawinan. Jadi dalam perkawinan, dalam rumah tangga ada dinamika. Dalam dinamika perkawinan, di sini ada hal-hal yang bisa membuat penghancur hubungan antara suami dan istri. Yang pertama, seperti kita memberi kritik tapi pedas sekali kritiknya, atau tidak secara halus, tidak secara santun mengkritiknya, bisa secara radikal mengkritiknya, atau mempunyai sikap yang selalu menyalahkan, baik suami menyalahkan istri atau istri menyalahkan suami, ingin menang sendiri. Dan yang kedua, sikap membenci dan merendahkan. Ini pasti bakal terjadi ketika ada kekurangan suami, istri membenci suami. Ketika ada kekurangan istri, suami membenci istri. Bahkan nantinya bisa merendahkan terhadap suami kita, dikarenakan suami kita banyak sekali kekurangan. Merendahkan istri kita sebab istri kita banyak kekurangan. Itu akan menjadi penghancur dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Yang selanjutnya, sikap membela diri, ya. Membela diri dan mencari-cari alasan. Sikap membela diri ini merupakan sikap penghancur hubungan antara suami dan istri. Tadi sudah dibahas, artinya ingin menang sendiri, tidak mau mengalah. Untuk seorang suami seharusnya harus lebih banyak mengalah daripada istri, supaya tidak terjadi hal-hal yang akan jadi penghancur dalam hubungan suami istri. Selanjutnya, sikap mendiamkan ketika dihadapkan dengan masalah. Jadi acuh atau cuek, ya, menghadapi masalah. Itu tidak peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga, tidak mau memberi solusi atau jalan keluar gitu, atau pendapat, diam aja, cuek gitu, acuh dalam menghadapi masalah. Itu akan mengakibat penghancur dalam hubungan suami istri rumah tangga. Nah, selanjutnya untuk mengatasi atau solusi, ya, yang jadi penghancur hubungan suami istri, maka yang pertama itu saling ridho atau tarodin. Suaminya harus ridho, istrinya juga harus ridho terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam rumah tangga. Ikhlas dan ridho, itu apa adanya, menerima apa adanya itu, tapi tetap dengan batasan-batasan yang tertentu. Yang selanjutnya tulus atau nihlah, ya, bisa diartikan ikhlas, ya, tidak ada hal-hal lain, ya, yang mengganggu terhadap ketulusan hati kita dalam melaksanakan rumah tangga. Dasarnya tulus. Yang ketiga adalah perdamaian, islah. Jadi harus ditutup, ya, ketika suami istri menghadapi masalah dalam rumah tangga, harus ada perdamaian, islah.
Jangan berkepanjangan, jangan terus-menerus suami istri menyimpan permusuhan, apalagi kalau menyimpan dendam. Itu nantinya akan menjadi penghancur yang sangat berbahaya kalau sudah ada dendam antara suami dan istri. Jadi tanamkan atau laksanakan, ciptakan perdamaian dalam rumah tangga. Para peserta win-win atau calon pengantin yang saya hormati, di sini ada 5 bahan bakar ya, cinta. Jadi ada bahan bakarnya ini dalam cinta itu. Menurut siapa ini? Gary Chapman. Bahan bakar cinta. Waktu yang pertama, waktu berkualitas. Waktunya harus berkualitas. Jangan banyak waktu yang mubadir, yang nganggur, tanpa digunakan dalam hal-hal yang berguna. Terus ada kata-kata pendukung ya. Bagaimana kita menciptakan bahan bakar cinta itu dengan kata-kata yang nantinya jadi pendukung untuk semangat untuk maju dalam membangun rumah tangga. Yang selanjutnya pelayanan yang baik ya. Pelayanan yang santun, yang sopan, terus pelayanan yang menyenangkan dalam rumah tangga. Yang keempatnya harus ada hadiah, saling memberi hadiah. Ketika kita ada kegembiraan, ada rezeki, ya, lebih kita harus saling memberi hadiah antara suami dan istri. Terus yang kelima ada sentuhan fisik. Jadi kita harus dalam membangun, menciptakan bakatnya itu ada sentuhan fisik lah. Sebab di sini ada kebutuhan fisik dan ada kebutuhan non fisik dalam rumah tangga itu. Fisiknya harus ada sentuhan dengan cara ya kita merangkul istri, merangkul suami, atau mencium kening istri, atau berjabatan mencium tangan suami dan sebagainya. Jangan tidak ada sentuhan fisik. Itu akan bisa menggairahkan dalam rumah tangga, dalam sentuhan-sentuhan fisik. Yang selanjutnya tahapan perkembangan perkawinan. Nah, ini proses-proses ya dalam perkawinan untuk menuju keluarga yang sakinah. Ini sangat banyak sekali ya. Saya singkat saja. Tahap pertama adalah menyatu antara suami dan istri ya. Sebab dua karakter, dua sifat yang berbeda harus disatukan. Itu prosesnya antara 12 tahun dan sampai 18 bulan ya, bukan tahun, maaf. Prosesnya antara 12 sampai 18 bulan itu menyatukan suami istri ya. Mencari keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan keinginan menyatu itu sangat sulit sekali. Makanya ini prosesnya agak lama ya antara suami istri. Terus tahapan bersarang antara 2 dan 3 tahun. Tantangannya kebutuhan memiliki sarang yang nyaman, pembagian suami istri dalam keluarga, muncul kembali perbedaan pribadi, terus muncul keinginan dekat teman dan keluarga besar. Itu akan dibenahi ya dalam rumah tangga, tahapannya 2 sampai 3 tahun. Ini cuma teori sih. Nanti dalam faktanya tergantung kita sebagai suami ya yang mengaturnya. Terus tahapan kebutuhan pribadi.
Tahapannya antara 3 sampai 4 tahun. Tantangannya kebutuhan pribadi ya, hobi misalnya, semakin lebih kuat dan menjaga keseimbangan kompromi. Itu tantangan dalam tahap kebutuhan pribadi. Sebab dalam pribadi suami, pribadi istri tentunya mempunyai hobi masing-masing, mempunyai kesenangan masing-masing. Ini harus bisa diseimbangkan dan harus bisa dikompromi dan diatasi. Selanjutnya tahap kolaborasi ya. Itu biasanya tahun kelima dan sampai 14. Tantangannya banyak ya. Pasangan lupa menghargai pengorbanan pasangan. Komunikasi mulai memburuk ya. Bila pasangan sibuk dengan hal di luar keluarga, itu suka berpengaruh ya. Antara suami dan istri suka lupa terhadap pengorbanan. Sebab saking kesibukan yang terjadi, terus komunikasi hampir mulai memudar ya, mulai memburuk dengan kesibukan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Itu harus bisa diatasi dan dibangun, jangan sampai tidak saling menghargai ya. Terus komunikasinya mulai memburuk dan mulai pudar. Tahapan penyesuaian itu terjadi prosesnya tahun ke-15 sampai 24. Itu tantangannya saling menggampangkan dan menuntut. Mulai muncul rasa putus asa karena pasangan tidak kunjung berubah, sehingga membuat suami istri mudah marah. Nah, ini timbullah emosi ya, terus putus asa dengan sebab menunggu-nunggu ya, menunggu perubahan yang lebih maju, lebih baik dari suami atau dari istri, tidak kunjung-kunjung terjadi. Dan yang selanjutnya tahap pembaruan. Itu tantangannya kesabaran ya, memperbaharui dalam rumah tangga harus diterapkan kesabaran, karena kadangkala ya, kebiasaan di masa muda muncul kembali. Ketika masa mudanya kebiasaan begini-begini, pasti awal akhir atau pada akhirnya akan muncul ya. Namun umumnya pada fase ini kedekatan emosi semakin kuat dan hubungan kembali romantis lagi setelah bisa diselesaikan dengan baik ya, sehingga terjadilah keharmonisan, keromantisan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Ini tantangan-tantangan yang harus bisa kita atasi ya, diselesaikan dalam rumah tangga. Itu bertahap ya, bertahap, tidak sekaligus, sesuai perjalanan kita rumah tangga. Selanjutnya kebutuhan ya, kebutuhan keluarga dan tanggung jawab bersama. Jadi dalam rumah tangga ada kebutuhan dalam rumah tangga, terus ada tanggung jawab bersama. Yang pertama, kebutuhan bersifat materi ya, seperti kebutuhan fisik ya, sandang, pangan, dan papan, pakaian, rumah itu. Terus pangan. Yang selanjutnya kebutuhan non fisik, tadi sudah disampaikan ya,
kesehatan, pendidikan, pengamanan, dan rekreasi atau liburan. Itu kebutuhan non fisik yang harus diperhatikan, yang harus dicukupi dalam rumah tangga. Jadi kali-kali untuk menghilangkan kejenuhan, kecapean di rumah tangga, silakan untuk melaksanakan rekreasi liburan supaya pikiran kita, otak kita rileks ya, tidak jenuh, tidak banyak beban. Selanjutnya kebutuhan yang bersifat non materi ya. Kebutuhan untuk merasa dicintai ya, kasih sayang, rasa aman, tidak takut ya, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya, dan lain sebagainya. Ini kalau istilahnya nafkah batin ya. Ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Itu harus dicukupi, harus dilaksanakan ya. Kebutuhan yang bersifat non materi itu lebih penting daripada sekarang suami kebutuhan materinya banyak gitu diberikan, tapi kebutuhan non materinya enggak diperhatikan. Itu akan jomplang, akan tidak seimbang, akan tidak nyaman, dan tidak akan tentram dalam rumah tangga. Jadi harus sama-sama dicukupi ya, kebutuhan keluarga dan tanggung jawab bersama antara kebutuhan fisik dan non fisik. Tanggung jawab bersama suami dan istri dalam prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Itu prinsipnya, keadilan harus dilaksanakan, terus kesalingan harus saling, dan keseimbangan. Para peserta binwin atau calon pengantin yang saya hormati, yang selanjutnya peran suami dan istri dalam rumah tangga. Membangun artinya membangun keluarga yang solid. Yang pertama, pembagian yang lentur. Peran domestik ya, tugas-tugas dalam rumah tangga, terus peran publik, nafkah, dan aktivitas diri. Ini disesuaikan dengan kondisi ya, yang tidak kaku. Terus bekerja sebagai tim. Artinya di sini ada dua poin, sifat setara, saling bahu membahu, saling mengisi kekurangan, penuhi kebutuhan bersama. Jadi ini mah harus kerjasama dan sama-sama kerja sebagai tim dalam rumah tangga. Dan selanjutnya relasi berkualitas. Kepala rumah tangga harus bijaksana, arahkan visi menuju keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Jadi kepala rumah tangga harus benar-benar ya, punya nilai bijaksana atau punya sifat bijaksana, elastis ya, tidak apa itu, namun cek Sundama ente merekedaweng, ente saklek, tidak saklek gitu. Jadi harus elastis. Dan arahkan visi menuju keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Nah, ini adalah visi dalam rumah tangga untuk membangun kebahagiaan, ya, menciptakan kebahagiaan. Itu adanya dalam keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Sudah saya terangkan di atas. Yang selanjutnya membudayakan musyawarah ya. Jadi dalam rumah tangga
bahwa rumah tangga pasti menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi atau masalah-masalah yang terkadang datang tidak ketahuan, tidak diprediksi ada masalah. Nah, di sini harus membudayakan musyawarah. Setiap keputusan adalah keputusan bersama. Setiap pendapat anggota keluarga dihargai. Nah, makanya insya Allah kalau membudayakan musyawarah, kalau menghargai pendapat, kita tidak akan menyesal, kita tidak akan rugi sebab keputusannya hasil bersama antara suami istri. Selanjutnya, respon terhadap perbedaan dalam keluarga. Ini harus ada respon ya. Yang pertama, membutuhkan pemahaman. Contoh, adanya perbedaan hobi ya. Perbedaan hobi antara suami dan istri itu pasti beda hobinya. Seperti kalau suami hobinya dalam musik dangdut, istri hobinya dalam musik pop, itu kalau dalam musik contohnya seperti itu harus ada pemahaman. Terus gaya berpakaian pasti banyak perbedaan ya, gaya berpakaian itu terutama ini untuk istri sebab istri itu pakaiannya banyak sekali motifnya. Terus makan favorit ya, pasti ini juga ada ya. Selera musik sudah tadi ya. Terus selera melihat film dan sebagainya pasti itu memerlukan pemahaman-pemahaman yang harus kita ditanamkan. Jangan sampai kita tidak memahami, pada akhirnya nanti kita akan timbul pertengkaran ya. Sebab perbedaan ini membutuhkan kesabaran. Harus sabar dari pihak suami dan istri ya. Selanjutnya membutuhkan dialog yang mendalam, dialog diskusi ya, saling tukar pikiran, tukar pandangan, saling memberi masukan. Contohnya seperti gini ya, budaya kebiasaan itu pasti punya kebiasaan masing-masing. Kebiasaan suami seperti ini, contohnya suaminya orang Sunda, budayanya seperti ini. Contohnya istrinya orang Jawa seperti ini, kebiasaannya gitu. Harus ada dialog. Perbedaan ini perlu didialogkan ya, didiskusikan agar pasangan mengerti makna yang diinginkan dari budaya yang dianut oleh masing-masing antara suami dan istri. Sebab manusia hidup tidak terlepas dari budaya atau kebiasaan. Makanya diadakan dialog. Yang selanjutnya membutuhkan perubahan fisik, perubahan sikap ya. Perbedaan yang dirasakan tidak sesuai dengan norma sosial atau sikap perilaku yang dirasakan akan mengganggu jika tidak ada perubahan. Contohnya pola komunikasi ya, berbicara umpamanya bicaranya suka kasar ya, tidak santun, tidak sopan. Itu harus ada perubahan sikap ya, harus bisa dirubah sikap seperti itu. Atau perilaku kita tidak sopan, tidak santun, itu harus membutuhkan perubahan sikap supaya terjadi ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan ketentraman. Lahirlah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu pasti ada dalam setiap keluarga ya. Sikap-sikap yang kurang baik ya. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi dengan pasangan.
Jadi harus terampil dalam komunikasi, dalam berbicara, dalam mengucapkan dengan pasangan kita, suami istri. Termasuk dalam menyampaikan, cara menyampaikan pesan yang efektif dan islami. Yang pertama yaitu dengan qaulan sadida, ya, perkataan yang benar, perkataan yang jelas, yang jujur, tidak dibuat-buat, ya, sesuai fakta. Itu harus ditanamkan dalam rumah tangga qaulan sadida itu, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadi namun nama ulah pembangga bohong itu dalam perkataan, harus sesuai fakta. Sebab istri itu tidak butuh kata-kata, tapi butuhnya fakta. Istri itu tidak butuh pernyataan, tapi butuh kenyataan. Istri itu tidak butuh janji-janji, tapi butuhnya pasti, yang pasti. Itu diantara qaulan sadida harus benar-benar diperhatikan. Perkataan yang benar, tidak dibuat-buat, jujur, sesuai fakta. Yang selanjutnya qaulan baligho, perkataan yang tepat dan lugas, disampaikan sesuai situasi, langsung pada inti pesan, mudah dimengerti oleh pasangan. Jadi jangan tidak dipahami itu perkataannya, sulit dipahami, berbelit-belit. Itu langsung saja pada inti, tapi harus proses-proses dalam perkataan yang baik, mudah dimengerti oleh pasangan, supaya langsung paham itu pasangan kita. Yang selanjutnya qaulan karima, perkataan yang mulia, menghargai lawan bicara, tidak merendahkan pasangan, menumbuhkan rasa saling hormat. Dalam ucapan perkataan kita harus ucapan-ucapan yang mulia, jangan yang jelek, jangan yang buruk, jangan yang menyinggung, jangan yang kotor. Itu hargai lawan bicara kita, atau hargai suami kita, hargai istri kita dalam menyampaikan perkataan. Jangan merendahkan pasangan, ya. Merasa kita pandai berbicara, ya, pintar berbicara, sehingga pasangan kita direndahkan. Terus menemukan rasa saling hormat, menghormati dalam menyampaikan perkataan. Yang selanjutnya qaulan ma'rufa, perkataan yang santun dan bermartabat. Terus mengandung nilai kebaikan, menghindari kata kasar atau seksama. Itu masih ada hubungan dengan tadi yang saya terangkan, ya. Intinya dalam qaulan ma'rufa itu di sini ada perkataan yang mengandung unsur kebaikan, ya, kebaikan. Dan yang terakhir ada qaulan maisuron, perkataan yang ringan dan mudah dipahami, tidak berbelit-belit, menggunakan bahasa sederhana, membangun kenyamanan dalam komunikasi. Ini juga sebagian sudah diterangkan tadi, ya. Intinya bahwa qaulan maisuron itu menggunakan bahasa yang sederhana, ya, yang mudah dipahami, jangan yang sulit dipahami, ya, sehingga nanti pasangan akan bingung kemana ini arah pembicaraan, ya, sebab terlalu banyak bahasa-bahasa yang tidak sederhana, ya, dalam menyampaikan perkataan. Para calon pengantin yang saya hormati, yang selanjutnya di sini ada prinsip menyelesaikan, mohon maaf,
Ini prinsip kelewat ya. Mohon maaf. Saya cari dulu Bu, cari prinsip menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah harus cepat-cepat diselesaikan, jangan berlarut-larut, jangan berkepanjangan. Yang pertama adalah berpikir menang-menang, artinya kedua belah pihak memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Terus perhatikan kebutuhan keduanya dan modal utama keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Itu insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selanjutnya pahami dulu, baru dipahami. Jadi ini ada hubungannya ya dengan nomor yang pertama. Jadi kalau kita belum paham, pahami dulu gitu, supaya kita tidak bingung dengan mendengar dan memahami pasangan, sehingga merasa dihargai. Diam dulu, kita mendengarkan dulu gitu apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Setelah selesai baru kita menyampaikan perkataan kita, ucapan kita. Yang selanjutnya siap mencari solusi menang-menang ya. Jadi solusinya harus dipersiapkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, caranya bagaimana gitu. Terus adanya sinergi ya. Artinya bukan lagi caraku atau caramu atau alternatif yang dipilih berdua, ada kesinergian, keseimbangan ya, persamaan, sinergi, harus saling gitu. Sehingga dalam membentuk rumah tangga antara pasangan kita itu akan berjalan dengan lancar, tidak ada kesulitan-kesulitan yang sangat menghalangi dalam membangun rumah tangga dengan adanya sinergi antara suami istri. Selanjutnya ada perencanaan keuangan keluarga. Di sini harus direncanakan masalah keuangan ya. Pertama dari mulai penghasilannya dari berbagai sumber pekerjaan, investasi, itu harus dipikirkan. Penghasilan kita apa saja, dari mana saja kita. Terus ada di sini prinsip perlu ditambah atau tidak itu. Mencukupi atau tidak penghasilan kita, punya penghasilan apa saja dalam rumah tangga. Itu harus dalam rumah tangga harus mempunyai penghasilan, harus ada penghasilan. Kalau tidak ada penghasilan dari rumah tangga kita, ya nanti bagaimana kita untuk membiayai keluarga kita. Harus punya pekerjaan lah. Makanya ada kata-kata prestasi dulu baru kawin. Dalam arti kita harus punya pekerjaan dulu baru kita nikah. Tapi kalau seandainya kita tidak punya pekerjaan, ya nantinya tidak kawin-kawin. Biasanya pekerjaan ada yang nanti belakangan, baru kita punya pekerjaan, nikah dulu baru kita mencari pekerjaan. Itu tergantung situasi lah. Yang selanjutnya pengeluaran biaya hidup, makan, belanja, ya, kebutuhan dapur, dan itu harus diatur. Harus diatur, dibagi-bagi supaya kebutuhan hidup kita itu terpenuhi. Harus bisa mengatur. Prinsipnya nanti bila perlu dikurangi ya dikurangi, bila perlu ditambah ya ditambah sesuai situasi dan kondisi. Kalau keadaannya memungkinkan ditambah, kalau tidak memungkinkan ya dikurangi. Terus kewajiban-kewajiban yang lain seperti kita mempunyai kredit mobil atau rumah gitu, punya setoran yang harus kita dilunasi, itu harus diperhatikan, disisihkan ya, jangan dihabiskan.
untuk pengeluaran biaya hidup, makan, belanja, itu harus ada penyisihan untuk melunasi kewajiban kredit kita. Terus aset dan investasi, tabungan, properti, terus bisnis, emas, reksadana itu harus ada ya. Menyisihkan untuk bekal nanti kita di masa depan ya. Ternyata tabungan lah, itu tidak dibatasi. Kalau nabung itu mau berapa, sesuai kondisi kita punya berapa. Itu manfaatnya, tabungan itu sangat besar sekali. Kalau seandainya kita nanti tidak punya biaya, sudah habis biaya, kalau ada tabungan kita bisa ambil dari tabungan, itu sangat besar sekali. Tidak terasa tapi manfaatnya besar sekali. Itu kalau prinsipnya perlu diperbesar menabung kita. Kalau ada, kalau tidak ada ya disesuaikan saja. Itu cara mendapatkannya dianggap selesai ya. Tergantung kitanya. Dan selanjutnya kesehatan organ reproduksi, ini bagian dari kesehatan. Terus rencana kehamilan sama dari kesehatan, masih dari kesehatan. Dan terakhir sudah sampai di sini ya untuk bimbingan para calon pengantin dalam buku elektronik ya, yang disusun oleh Mbak Ajijah Lutfi Nur Utami. Mudah-mudahan besar sekali manfaatnya untuk dipedomani, untuk diamalkan oleh para calon pengantin yang akan melaksanakan akad pernikahan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.